Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbul alamin, Rabbuna Rabb semesta alam yang masih memberikan kita kenikmatan berupa nikmat sehat dan juga nikmat iman serta rasa semangat untuk terus menuntut ilmu khususnya mempelajari bahasa Arab. Di sore hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Dan salawat serta salam tentunya terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan kita mencontoh, mentadaburi dan mempelajari bahasa Arab ini kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau dan dipertemukan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih membahas buku yang sama yaitu Durusul Lughah Al-Arabiyah li Ghairi Natiqin Biha jilid yang pertama. Ya, buku yang pertama ini karya dari Asy-Syaikh Dr. Fani Ambadi Abdul Rahim, yang mana kita telah sampai kepada bab yang ke-13, di mana pada bab atau pelajaran yang ke-13 ini kita membahas tentang bentuk jamak yang muzakkar. Itu ya. Maka saya ulangi lagi. Di sini ada haula'i. Haula'i ini bentuk jamak isim isyarah hadza. Ya, bentuk jamak isim isyarah hadza. Begitu pula haula'i juga bentuk jamak isim isyarah hadhihi. Jadi jamak hadza dan hadhihi sama-sama haula'i. Lalu al-fityah, ya, al-fityah di sini dia bentuk jamak dari al-fata. Ya, al-fata sendiri artinya adalah pemuda. Ya, al-fata artinya pemuda. Lalu at-tiwal. At-tiwalu ini bentuk jamak dari at-tawil. Nah, at-tawil. Dan kita perhatikan, kita sudah belajar al-fityah dan at-tiwal sama-sama jamak bentuknya. Dan modelnya sama-sama ma'rifat. Dan sama-sama domah. Maka dia sebagai apa? Na'at dan man'ut, ya kan? Ya, na'at dan man'ut. Yang menjadi man'ut adalah al-fityah. Dan yang menjadi na'at adalah at-tiwal. Nah, tapi kita harus lihat lagi di sini ada haula'i. Haula'i kan isim isyarah yang jamak dan dia tergolong sebagai isim ma'rifat. Ma'rifat ketemu ma'rifat, ya, isim isyarah ketemu isim yang ma'rifat, maka menjadi apa dia? Mubdal dan badal. Haula'i di sini dia sebagai apa? Mubdal, ya kan, yang digantikan. Lalu yang menggantikan siapa? Al-fityah. Dia sebagai apa? Badal. Nah, artinya apa? Man haula'il fityatut tiwal. Siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Mereka yang tinggi ini. Siapa Siapa mereka para pemuda yang tinggi ini gitu. mereka para pemuda yang tinggi ini, wahai Ali? Iya. Hum Tulabun jududun. ya. Mereka Jududun. Jududun ini bentuk jamak dari apa? jadidun. Iya, jadidun. Sahih. Oke, kita lanjutkan ke yang B berarti ya. Nah, ini ada tamrin. Sebentar, kita isi dulu tamrinnya. Kan ini PR kalau nggak salah. Baik. Oke, sekarang haza tajirun diubah. Nomor 1 jadi apa? Tujarun. Haulai, tulis dulu haulainya kan? Ya, haulai tujarun. Ya, haulai tujarun. Tujarun ini artinya apa? Pedagang.
Iya, pedagang-pedagang, jamak dari tajir. Lalu nomor 2, Haulai hujjajun. iya, haulai hujjajun. Nomor 3, Haulai rijalun. iya, haulai rijalun. Betul. Nomor 4, Haulai kibarun. ya, kibar artinya apa? Pembesar-pembesar. Mereka ini para pembesar-pembesar. Itu jumlah mubtada khobar tentunya ya. Lanjut nomor 5. Haulai sigorun. Ya, sighar itu bentuk jamak dari sogir. Ya. Lanjut nomor 7. Nomor 6. Haulai kisorun. Ya, haulai Yes. kisorun. Ya. Haulai di sini sebagai mubtada dan kisorun di sini sebagai apa? Khobar. Bar. Tuh. Lanjut nomor 8. Nomor 7. Tiwalun. Apa? Haulainya. Tiwalun. Haulai tiwalun. Sorry. Nomor 8. Haulai auladun. Iya, haulai auladu. Nomor 9. Ulai abnaun. Iya, abnaun. Ya. Aulad ini bentuk jamak dari walad. Sedangkan abna ini bentuk jamak dari apa? Ibnun. Nah, lanjut nomor 10. Haulai a'mamun. Iya, a'mamun. Artinya apa? Haulai a'mamun. Mereka ini eh ya, mereka paman dari paman Iya, ya. Amun ini adalah paman dari apa? ayah. Iya. Lanjut nomor 11. Haulai suyukhun. Ya, haulai suyukhun. Oke. Lanjut nomor 12. Haulai duyufun. Haulai duyufun. Apa artinya duyuf? Tamu. Duyuf. Para tamu. Hah? Para tamu, betul. Para tamu. Betul. Doif kan satu tamu. Lanjut nomor 13. Haulai zumalau. Iya, haulai zumala'u. Ya. Lanjut. Haulai fuqara. Fuqara. Ya. Haulai fuqara. Fuqara bentuk jamak dari apa? Fakir. Ya. Orang-orang yang membutuhkan. Lanjut nomor 15. Haulai agniya. Ya, agnia. Ini bentuk jamak dari apa? Ghaniyun. Ya, agnia bentuk jamak dari kata goniyun. Goniyun itu ya orang kaya. Lanjut nomor 16. Haulai asdiqa'u. Ya, haulai asdiqau. Asdiqau bentuk jamak dari sodiq. Ya. Lanjut. Haulai atiba'u. Atibba'u ada tasdidnya. Atiba'u. Ya, atibba'u. Jamak dari tobibun. Tabib. Ya, tobibun ini dokter. Lanjut. Nomor Haulai 18. fityatun. Fityatun. Ya, fityatun karena nakiroh. Dan fityah tadi bentuk jamak dari fata. Fata. Lanjut, 19.
Haulai ikhwatun. Ya, ikhwah. Ikhwah ini bentuk jamak dari akhun, saudara laki-laki. Lanjut nomor 20. Haulai jududun. Betul, lanjut 21. Haulai mudarrisun. Betul. Oke. Sebelumnya, bentuk jamak sebelumnya itu dia tergolong jamak taksir. Tapi yang mudarrisun di sini dia tergolong jamak muzakkar salim. Karena dia diakhiri wawu dan nun. Yang lainnya bentuk jamak tidak diakhiri wawu dan nun. Makanya dia tergolong jamak taksir. Penjelasannya sudah Ustadz kirimkan di grup ya. Nanti silakan Iya. dicatat sembari dibaca serta difahami. Lanjut, 22. Haulai una. Haulai, Muhandisuna. ya, muhandisuna. Muhandisun artinya apa muhandisun? Ins Insinyur ya. Lanjut, 23. Haulai falahuna. Iya, falahun artinya apa falahun? Petani. Betul, petani. Lanjut, nomor 24. Haulai majtahidu. Bukan maja, tapi Muj muj. muj mujtahidu. Ya, mujtahidun. Lanjut. Terakhir. Ulim. Haulai muslimuna. Ya, muslimuna jamak muzakkar salim. Oke, yang kedua ini hawilil mufradat ya, bentuk mufradnya diubah ke bentuk jamaknya. Oke, nomor 1, kira-kira bagaimana kalimatnya? Nomor 1 kalimatnya bagaimana? Min Ya kan? aina haulai Betul. tulab Haulai at tulab tulab ya at-tullabu. Maka jawabannya hum ya kan? hum minal Minal hin minal minal hindi. hindi. Itu. Oke, terus nah, coba yang ini tambahin yang apa 3 Yang kedua. diidofahkan maksudnya ya. Adif al-asmal atiyah diidofahkan. Jadinya apa di sini? Abna Ya. abna Muhammadun. Diidofahkannya ke ini. Kata yang di sampingnya. Nih, ketulap. Gitu. Jadinya apa? Asma Asma menjadi mudof kan? Mudof syaratnya kan tidak ma'rifat. Lalu tidak boleh ditanwin. Masuk langsung ke at-tulabi. Ya, jadi bi gitu. Itu ya. Asma'ut tulabi. Nah, ketika didofakan kepada domir, jadinya bagaimana? Begini jadinya. Hum. Begitu kan didofakan ke domir hum. Asma'uhum. Asma'uhum ya, asma'uhum ini artinya adalah nama-nama mereka. Itu ya. Lanjut yang asdiko. asdiqauhu.
Asdiqaul mudarrisi gitu ya. Yang diidhofahkan jadi asdiqauhu. Nah, ini dia susunan mubtada khobar yang khobarnya berupa fiil. Oke, perhatikan di sini. Ya, at-tulabu di sini dia kan isim ma'rifat ya, yang terletak di awal kalimat, lalu rofa atau marfu, tandanya domah tuh. Otomatis dia di sini menjadi apa? Mubtada. Ya, mubtadaun. Gitu. Lalu mana khobarnya? Khobarnya ini adalah zahaba, tapi berupa apa? Fiil. Begitu. Zahaba ini kan fiil. Fiil apa? Kata kerja. Dan menyesuaikan jumlahnya. Karena mubtada'nya mufrad, ya, mufrad itu satu, yaitu tolib di sini tadi satu, dan zahaba pun juga bentuknya harus satu, zahaba, ilal mat'am. Nah, ketika diubah ke jamak, mubtada'nya, lihat sampingnya, at-tulabu. Maka, khobarnya yang berupa fiil tadi, wajib diubah juga bentuknya jamak, jadinya zahabu. Zahabu sendiri ini ya, zahabu sendiri artinya ya mereka pergi gitu. Mereka pergi. Dan mereka ini kembalinya ke at-tulab. Jadi di dalam kata zahabu ini ada domir hum begitu. Nah, ketika di dalam kata zahaba di contoh sebelumnya ini ada domir huwa. Domir huwa ini yang kembali kepada at-tolib. Gitu. Bisa difahami sampai sini? Khobar yang berupa jumlah fi'liyah. Gitu. Intinya, susunan mubtada khobar itu harus sama dari sisi jenis yang pertama. Lalu dari sisi jumlahnya. Kalau mubtadanya mufrad ya khobarnya harus mufrad, baik isim maupun fi'il. Kalau musanna harus musanna. Kalau mubtadanya jamak ya, maka khobarnya pun juga harus jamak. Gitu. Oke, sekarang coba dibaca dan diterjemahkan. Yang mana? Oh, yang nomor 1. Nomor 1. Nomor 1, at-tulabu fil para siswa itu di dalam kelas. Iya, para siswa di dalam kelas. Lanjut nomor 2. Man haulai Al-au. al-awwaladu. Al-auladu. Ya, al-auladu. Maka lanjut lagi. Ahum abnauka. Artinya apa? Siapa mereka? Iya, siapa mereka anak laki-laki ini ya? Anak laki-laki ini. Ya, lanjut. Apakah mereka putra-putramu? Betul, jawabannya. La hum abna'u akhi. Tidak, mereka anak-anak saudara. Ya, kalau kita ingin menentukan kedudukan kata dalam kalimat ini, maka hum di sini dia sebagai apa? Mubtada. Ya, sebagai mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya ini, abna. Abna di sini sebagai khobar plus dia sebagai mudof. Mana tandanya? Nggak ditanwin. Gitu ya. Mudof ilaihnya mana? Nih akhi. Akhi ini mudof ilaih. Gitu. Ya. Lanjut nomor 3.
Man haula'i annasu hum hajjaju min Turki. Siapa mereka? Siapa para manusia mereka ini? Orang-orang gitu. Siapa orang-orang ini begitu? Orang. Hajjaju. Mereka Hajjaj para atau hujjaj? haji. Hujjajun ya? Ja. Ya, hujjajun min Turki. Hajjaju. Lanjut nomor 4. Ainat tajir. Tujar. Kan bentuk jamak dari tajir. At-tujaru gitu. Ainat tujaru zahabu ila suqi. Artinya? Di mana para pedagang itu zahabu. Tadi. Berarti mereka. Iya, mereka telah pergi. Iya, mereka telah pergi. Kemana? Asuki artinya apa? Pasar, ya kan? Lanjut nomor 5. Man haula'i Ar-rijalu hum duyufun. Ya, duyufun ditanwin karena dia sebagai khobar. Dan hum di sini dia sebagai mubtada. Terjemahnya apa? Siapa mereka para pemuda ini? Mereka para tamu. Ya, mereka adalah para tamu. Lanjut. Afalahuna. Al-falahuna hukuli wa abna'uhum fil madrasati. Ya. Artinya petani itu di hukul ladang. Dan anak mereka di sini dia kembalinya ke falah. Anak-anaknya para petani itu ada di mana? Al-madrasah, di sekolah. Itu ya. Lanjut. Aina tulabu bukan jadid. Jamaknya jadid yang tadi. Jududu. Aina tulabul jududu. Natulabu jududu ba'duhum fil fasli wa ba'duhum indal mudiri. Ya, indal mudiri. Artinya apa? Di mana siswa-siswa baru itu betul ba'duhum separuh ba'duhum ada yang sebagian
sebagian di kelas dan Sebagian sebagian mereka. bagian mereka. Hum di sini kan sebagai mudhof ilaih. Dan humnya kembali ke at-tulab. Makanya ba'du di sini kan domah tuh. Tidak domah tain karena dia sebagai mudhof. Mudhof untuk domir hum. Begitu. Sebagian mereka fil fasli ada di mana? Kelas. Ya, lalu Dan sebagian dari mereka ada di ruang kelas. iya di kepala sekolah. Lanjut. A A ma A mami A mami Iya, ini mami tut jarum kibarun. iya. Paman dari ayahku Mhm. seorang pedagang. Paman-paman dari ayahku adalah seorang pedagang yang besar. Adalah orang-orang pedagang-pedagang yang besar gitu. Lanjut nomor 10. Nomor 10. Aina abena uka ya aliyu. Ya aliyu. Fit dukani. Ya, dukani. Di mana para putramu wahai Ali, mereka ada di dukani toko ya. Betul. Lanjut nomor 11. Atulabul baru fil mal'abi. Iya. Wat tulabus sigoru fil fasli. Para siswa yang besar itu di lapangan. Iya, mal'ab tempat bermain bisa lapangan juga. Lapangan dan siswa-siswa yang kecil itu berada di kelas. Iya, betul. Lanjut nomor 12. Kaula fit yatu ikhwatu abuhum imam hazar masjid. Iya, imamu hadzal masjidi. Betul. Mereka para pemuda ini al-fityah kan jamak dari al-fata, pemuda. Ya. Sedangkan ikhwah ini bentuk jamak dari apa? Akhun. Gitu. Dan akhun di sini sebagai apa dia? Sebagai khobar. Sedangkan haula di sini dia sebagai apa? Mubtada. Dan al-fityah di sini sebagai apa? Badal. Badal dari haula'i. Jadi terjemahnya bagaimana? Dari badalnya dulu, dari fityah baru ke haula'i. Gitu. Baru kasih kata adalah ikhwatun. Gitu. Para pemuda ini adalah ikhwah, saudara-saudara laki-laki. Gitu. Ya. Lanjut abuhum. Apa abuhum? Ayah mereka Iya. Adalah adalah imam imam
masjid ini. Iya. Lanjut nomor 13. Haulai irrijalu. Iya. Haula irrijalu badal. Falahuna. Iya. Min Fallahuna. min koryati. Iya. Qaryati ini dia dua kata dijadikan satu, yaitu qaryatun plus ya mutakalim. Qaryah ini artinya desa, ya kan? Falahun di sini petani, ya. Dan falahun, ya, dia sebagai khobar. Mana mubtadanya? Mubtadanya jelas haulai. Dan rijal badal buat haulai. Itu. Maka terjemahnya bagaimana? Rijal, para pemuda ini adalah seorang petani dari desaku. Betul. Oke. Lanjut, nomor 14. Ainatulab bulja jududu Judut. jududu akhoroju. Naam khoroju wazahabu ilal maktabati. Iya. Terjemahnya? Di mana siswa-siswa yang baru itu akhoroju keluar Dari kata ini ya. khoroja. Khoroja. Dari kata khoroja. Khoroja artinya keluar. Karena ketambahan waw dan alif berarti ada fa'ilnya di dalam. Fa'ilnya adalah hum. Humnya ini kembali kepada atulab. Maka kan hamzah ini kan huruf istifham. Artinya apakah? Apakah mereka para siswa yang baru itu keluar? Gitu terjemahnya. Diulangi. Apakah mereka para siswa baru itu keluar? Ya. Benar, mereka keluar dan pergi ke maktabatu, perpustakaan. Iya, ilal maktabati, perpustakaan. Lanjut nomor 15. Aha ula il atibba'u muslimuna. Aha ula atibba atibba'u muslimuna. Naam, hum muslimuna. Artinya apa? Apakah para dokter ini muslimuna, orang-orang Islam? Gitu. Jawabannya na'am. Iya. Hum muslimuna. Mereka adalah orang-orang Islam. Lanjut nomor 16. Li abna'us sigho. Abnaun. Kan nakirah. Li abnaun Sigharun ba'duhum fil madrasati al-ibtidaiyah wa ba'duhum fil madrasati
mutawassithati. Artinya apa? Anak Li, masih ingat? punya aku. Saya punya artinya. Ya. Kalau laka, kamu punya. Kamunya laki-laki. Kalau lakum, kalian punya. Atau bisa juga bagi kalian. Bisa difahami sampai sini? Coba diulang. Kan sudah kita pelajari ya. Li sama indi bedanya apa? Padahal sama-sama punya. Kalau li itu untuk yang berakal. Maksudnya untuk kepunyaan yang berakal. Nggak bisa kita katakan li kolamun. Kan kolam nggak berakal, benda mati. Yang lebih tepat ya, bukan dengan li, tapi dengan indi. Gitu. Saya punya apa? Kolamun. Pena. Oke, ulangi. Silakan. Nomor 16. Terjemahnya. Saya punya putra yang kecil. Sebagian sekolah di SD sekolah dasar dan sebagian di mutawassit sekolah SMP ya. Mutawassithah itu SMP. Ingat ketika menerjemahkan ba'duhum, humnya diterjemahkan ya. Sebagian dari mereka. Merekanya siapa? Nih ya, abna. Yang sigor tadi. Baik, tamrin yang terakhir yang ke-6. Uktub jam'al kalimati al-atiyati. Tulislah jamak bentuk jamak kata-kata berikut ini. Yang pertama, kabirun jamaknya apa? Kibar. Iya. Kabirun jamaknya kibarun. Lalu doifun jamaknya apa? Duyuf. Iya. Duyufun. Sogirun jamaknya apa? Sigharun. Iya. Sigharun. Muslimun jamaknya apa? Jamak muzakkar salim masuknya. Muslim. Muslimuna. Lanjut. Fata jamaknya apa? Fityatun. Iya. Fityatun. Tawil jamaknya apa? Riwalun. Iya. Rajulun jamaknya? Rajulun. Rijal. Rijalun. Ya. Hajjun jamaknya apa? Hujjajun. Hujjajun. Baniun jamaknya apa? Agniya. Ya. Aghniya'u. Ibnun jamaknya? Abna'u. Betul. Abna'u. Akhun jamaknya apa? Ikhwatun. Ya. Ikhwah. Fakir jamaknya? Fakir. Fukara'u. Fukoro. Fukara'u. Fukuro'u. Gitu. Ya.
Oke, al-kalimatul jadidah dibaca dan terjemahkan. Al-haq. Al-haqlu. Ad-doifu. Al-haqlu. Artinya apa? Al-haqlu ini artinya apa? Al-haq. Tadi ya, ladang. Ladang. Ya, jamaknya kan tadi tuh. Hukul. Ya. Ladang. An-nasu. Para manusia. Ya, Orang-orang. lanjut. Al-qaryatu. Korea. Desa. Desa. Ya, desa. Kak, silakan tulis terjemahnya, Kak. Lanjut. Doifu. Para tamu. Tamu saja. Kan ini mufrad. Kan jamaknya apa? Tuyuf. Ya, ad-duyufu jamaknya. Lanjut. Asy-syaikh. Syaikhu. Syekh. Lanjut. Al-maq'amu. Ya, mat'am artinya apa? Restoran. Tulis. Al-mat'am artinya restoran. Lanjut. Al-madrasatul ibtidaiyah. SD. Baik. Ya, kita lanjut yang bagian 2 untuk yang muannas. Silakan dibaca. Man haula fatayati. Kok fatayati? Kan jadi badal haulai. Haulai kan marfu. Jadi dengan domah harusnya fatayatu gitu. Ya. Man haula fatayatu ya. Haulai tetap haulai. Jadi haulai ini kan bentuk jamak dari hazihi. Gitu. Begitu pula haulai bentuk jamak dari haza. Fatayatu. Nah, fatayatu ini bentuk jamak dari apa? Fatatu. Gitu. Pemudi. Ya. Kalau pemuda kan apa? Fata. Ada alif maksurohnya nih. Gitu ya. Fata. Kalau pemudi ini mufradnya fatatu. Maka bentuk jamaknya apa? Fatayatu. Nah, ulangi dan terjemahkan. Man haulai fatayatu ya Maryam. Ya Maryamu, mu-nya dibaca. Ya Maryamu. Siapa mereka? Para pemudi-pemudi ini, wahai Maryam. Hunna zamilati. Artinya apa? Mereka teman-temanku. Teman-teman perempuanku. Ya. Zamilati ini kan dia bentuk jamak dari zamilatun. Zamilatun. Jadinya zamilatun ketambahan ya mutakalim kepemilikan saya. Lanjut. Akhwa. Salah. Yang benar akhwatun hunna. Gitu. Apakah hunna mereka itu adalah saudari-saudari perempuan? Jadi satu saudari itu kan bahasa Arabnya apa? Ukhtun. Ya, ukhtun. Maka bentuk jamaknya akhwat. Gitu. Akhwatun. Bukan akhwat tapi akho ya. Kho-nya kebanyakan di Indonesia kan bilangnya akhwat-akhwat saja.
Yang benar itu adalah akhwat. Gitu. Akhwat. Ini bentuk jamaknya nih. Ya. Bentuk jamaknya. Akhwatun. Bentuk jamak dari ukhtun. Diulangi. Akhwatun hunna. Apakah saudari-saudari itu, apakah mereka saudari-saudari? Betul. Lanjut. Naam, hunna akhwatun. Ya, mereka saudari-saudari. Lanjut. Man abu hunna, siapa ayah mereka? Abu hunna syaikhu Bilal, umuhunna ustazati. Ayah mereka Syekh Bilal. Syekh Syekh Bilal. Bilal. Nama orang berarti ya Ustaz? Iya, nama orangnya ini nih, Bilal. Oh, Syekh. Syekh sebutan buat guru gitu. Lalu lanjut ummuhunna. Ibu mereka ustazahku, Iya, guru ustazah. perempuan. Ustazah. Lanjut. Aina baituhunna, di mana rumah mereka? Baituhunna qoribun minal madrasah. Rumah mereka dekat dari sekolah. Iya. Nah, sekarang kayak tadi nih. Tamarin. Ya. Diubah. Nah, ini masuknya, perhatikan. Ini masuknya ke bentuk jamak mu'annas salim. Ya. Ini semuanya nanti ke bawah masuknya ke jamak mu'annas salim. Mufradnya mana? Mufradnya yang di sini ya. Gitu. Jamak muannas salim itu tandanya diakhiri alif dan ta. Nanti tinggal dibaca ya materi yang ada di Telegram sambil ditulis dan dicatat. Gitu. Nah, coba sekarang sama kayak yang tadi sebelumnya. Hazihinya diganti menjadi haulai. Karena haulai ini adalah bentuk jamak dari haza dan hazihi. Cuma ada satu kok haulai. Gitu. Coba. Nomor 1. Hadhihi talibatun artinya ini adalah siswi. Ya. Hazihinya mubtada, ya kan? Talibatunnya khobar. Gitu. Nah, kita ubah ke jamak nih, mubtadanya jamak, khobarnya jamak. Khobarnya udah dikasih tahu di sini tuh, talibatun. Bentuk jamak dari apa? Talibatun gitu. Ayo, dari nomor 1. Sekalian ditulis juga di buku. Tolibatun. Mereka ini siswi. Iya, lanjut nomor 2. Hadhihi mudarrisah, guru perempuan. Haula risatun. Ya, Mereka para guru perempuan. Haulai tobibatun. betul. Lanjut nomor 4. Tobibah itu artinya apa? Dokter. Ya, tobibah ini artinya dokter perempuan. Kenapa? Kan ada tak marbutoh di sini. Ya. Ada tak marbutohnya di sini ya. Nah, penanda muannasnya. Maka tobibah di sini ya menjadi apa? Ya, dokter perempuan terjemahnya. Lanjut nomor 4. Haulai muslimatun. Ya. Lanjut nomor 5.
Haulai zaujatun. Artinya? Mereka ini zaujah ini artinya apa? Istri. Ya. Kalau suami itu zaujun. Kalau istri tinggal ditambahkan tak marbutohnya deh. Jadinya zaujah yang awalnya zaujun. Dan jamak dari zaujah itu adalah zaujatun. Gitu. Istri-istri. Jadi kalimatnya haulai zaujatun. Gitu. Lanjut. Nomor 6. Haulai akhwatun. 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 Ya. Lanjut nomor 6. Haula nomor 7. Haulai fatayatun. Ya. Ya. Ini tulisan yang benar fatah ya begini ya. Ini pemudi namanya. Fatatun. Kalau yang laki-laki kan apa? Fata. Gitu. Ada alifnya nih. Alifnya bengkok kalau yang laki-laki. Kalau yang perempuan alifnya tegak. Terus diakhiri tak marbutoh. Kalau fata ini bentuk jamaknya apa tadi? Ya. Fit. Ya. Iya, fityatun betul. Kalau yang ini fatatu bentuk jamaknya nih fatayat. Gitu ya. Ada di surat Al-Kahfi. Berarti dua-duanya sama menggunakan tamar buta. Nah, berbeda. Nah, kalau fata kan bentuk jamaknya ini fityah diakhiri tak marbutoh. Apakah dia tergolong mu'anas? Tentu tidak. Karena dikembalikan kepada mufrodnya. Mufrodnya apa? Fata. Laki-laki kan dia. Gitu. Berakal kan? Berakal. Kalau fatayat, dia masuk ke jama mu'anas salim karena diakhiri alif dan ta. Dan emang dia dibentuk dari mufrad mu'anas, yaitu al-fatatu. Karena diakhiri apa? Tak marbutoh. Semuanya dilihat dari bentuk mufradnya. Walaupun ketika diubah ke bentuk jamaknya diakhiri tak marbutoh. Bukan berarti dia langsung jadi mu'anas. Enggak. Ya, jenis kelaminnya itu terbilang atau terhitung saat keadaan mufradnya gitu. Paham sampai sini? Paham. Untuk fidyah itu antum kamu bisa cari di ayat 13 tuh. Surat Al-Kahfi. Kata Allah di situ innahum fityatun amanu. Nah, innahum sesungguhnya mereka adalah apa? Fityatun kata Allah. Nah, disitulah dikabarkan di ayat 13 bahwasanya yang diceritakan di dalam surat Al-Kahfi itu adalah fityatun. Artinya apa? Pemuda. Amanu, mereka beriman. Birobbihim, kepada Rob mereka. Yaitu Allah. Lanjut. 8. Haulai jududun. Ya. Mereka ini baru. Lanjut 9. Haulai kibarun. Iya. Ah, ini sebentar ya. Jadi datun ini kan kabiratun ini kan saghiratun tawilatun ya. Semuanya adalah kata sifat yang mu'annas. Perhatikan baik-baik. Setiap kata sifat, baik yang muzakkar maupun mu'annas, kan kalau mu'annas cuma tinggal apa? Ditambahin tak marbutoh doang kan? Iya. Tak marbutoh. Nah, bentuk jamaknya
itu sama. Nah, di sini lihat. Tetap sigorun kan? Tadi di awal sogir. Kibarun di awal kibar. Jujudun di awal jadid. Tiwalun di awal tawil. Sekarang dipakai juga untuk yang mufradnya tawilatun. Sigorun dipakai juga untuk yang mufradnya sogiratun. Jadi untuk bentuk jamak kata sifat itu satu. Walaupun mufradnya dari muzakar dan muannas. Paham ya? Sekarang ikra waktub. Dibaca. Nomor 1, dibaca dan terjemahkan. Haulai ikhwati wa haula akhwati. Artinya apa? Mereka saud akhwat. Ikhwah. Ini kan ikhwatun. Gitu. Ikhwah. Bentuk jamak dari apa? Akhun. Jangan lupa. Nah, ikhwah ini disandarkan deh kepada ya mutakalim. Jadinya ikhwati, saudara saudara laki-lakiku. Ya. Ayo diulang lagi. Mereka saudara laki-lakiku dan Saudara-saudara kan jamak. mereka saudara-saudara laki-lakiku dan mereka saudari dari perempuanku. Iya, lanjut nomor 2. Man haulai fatayatun. Betul, al-fatayatu. Fatayatu. Bentuk jamak dari al-fatatu gitu. Haulai Banatul banat mudarrisati. bisa. Banatu di sini dia sebagai apa? Dia sebagai mudofun dan al-mudarrisah di sini sebagai ya mudofun ilaih. Semua materinya kita ulang lagi. Lanjut. Diulangi. Bacanya diulangi dan diterjemahkannya ulang. Man haulai fatayatu haulai banatul mudarrisati. Dari satu. Siapa mereka para pemudi itu? Mereka anak-anak perempuan mudarris. Guru perempuan itu. Iya, lanjut nomor 3. Haulai fatayatu zami lati Iya. abuhunna tobibun wa ummuhunna mudarrisatun. Mereka pemudi-pemudi ini teman-temanku. Ayahnya seorang dokter dan ibu mereka seorang guru perempuan. Betul. Lanjut nomor 4. Ainat tolibat
itu jududu al jududu Ya. zahab zahabna ilal maktabati di tolibat di mana Tolibat. murid di mana siswa-siswa Siswi. siswi yang baru itu mereka pergi ke perpustakaan. Betul. Lanjut nomor 5. Aina banatuki baina aina. Betul, banatuki. Kan di sini ammah. Ammah. Bibi. Iya. Ya. Ya ammati. Kunna fil. Ya ammati. Kunna fil matbahi. Di mana anak-anak perempuanmu, wahai bibiku, mereka ada di dapur. Betul. Mereka ada di dapur. Lanjut. Nomor 6. Ulai mumarridotu muslimatu Tun nakiro. muslimatun. Naam. Mumarridatun Mumarridoh itu perawat. Iya, perawat. Perawat perempuan. Maksudnya perawat yang berjenis kelamin perempuan. Ayo lanjut terjemahnya yang nomor 6. Diulangi. Apakah mereka perawat perempuan Itu adalah perawat perempuan muslimah, orang-orang yang beragama Islam. Adalah muslimah? Naam, iya. Lanjut. Haulai tobibati. Tobibatun. 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 Jauh. Masih ingat? Jamaknya zauj. Azwaj. Nah, ini kan ya. Zaujun tadi artinya apa? Suami. Ya kan? Suami. Jamaknya itu adalah azwajun. Azwajun itu suami-suami atau para suami. Maka di sini ya hunanya itu ke tobibat, azwajnya suami sebagai mudhof. Hunanya di sini mudhof ilaih. Suami-suami mereka adalah mudarrisuna, para guru. Gitu. Diulangi coba. Bacanya nomor 7. Baca terjemahkan. Ulai tobibatun azwajuhun mudarrisuna. Mereka adalah dokter tobibatun, dokter perempuan. Suami mereka seorang mudarris. Bukan seorang, kan banyak. Adalah para guru. Iya, lanjut nomor 7. Ini nomor 8. Man hazihil mar'atu, mar'ah perempuan.
Siap. Hiya zaujatut tabib. Mudhof ilaih. Harokatnya apa? Tabibun. Hei, Tabibu. salah. Mudhof ilaih. Tabibi. Iya, Tobibi. Diulangi. Man hazihil mar'atu. Mar'ah artinya perempuan. Iya zaujatut tabibil jadidu. Siapa perempuan ini? Dia istri Iya. dia istri Dokter. Pak Dok yang baru. Iya, dia istri dari dokter yang baru. Ya, jadid di sini kata sifatnya ke dokter ya, bukan ke zaujah. Jadi di kalau ke zaujah nggak mungkin. Gitu. Harusnya ke dokter. Jadi dokter yang baru itu punya istri. Gitu. Dokter yang baru. Paham ya? Lanjut. Berarti di sini tidak ada yang jamak. Apa? Berarti di sini tidak ada yang jamak. Betul. Betul, nggak ada yang jamak. Lanjut terakhir 9. Bana. Iya, A-nya di sini huruf istifham. Abana tuka. Berikutnya. Abana tuka. Kan usamah di sini ya. Usamah itu kan isim muzakkar hakiki yang maknawi. Karena lafadznya lafadz muannas tapi dia adalah laki-laki. Ya usamatu. Makanya kak di sini. Abana tuka. Lanjut bacanya. Abanatuka fil madrasati tsanawiyah. Ya usammatu ba'duhunna fil madrasati. Madrasati tsanawiyah. Wa ba'duhunna fil madrasati mutawassitat. Iya. Putri-putrimu di sekolah sanawiyah. A-nya kan apakah? Apakah putri-putrimu? Apakah putri-putrimu di madrasah sanawiyah? Ya, wahai Usama. Ya, di SMP, wahai Usama. SMP, wahai Madrasah Usama. Lanjut. Sebagian mereka di SMP dan sebagian dari mereka di mutawassithah SMK. Mutawasitoh SMP. Dua-duanya SMP berarti. Sanawiyah ini SMA ya. Oh, yes. Sanawiyah itu kalau di Arab SMA. Ya. Sanawiyah berarti... ini SMA. Berarti gitu. Beda dengan di Indonesia ya? Beda. Kalau di Indonesia mah makainya aliyah. Iya. SMA-nya aliyah. SMP-nya yang sanawiyah. Gitu. Tapi kalau di Arab sanawiyah SMA, mutawasitoh SMP. Mutawasitoh itu kan artinya tengah-tengah. Dia ada di tengah-tengah antara satuan pendidikan sekolah dasar dengan sanawiyah yang SMA. SMA tingkat lanjut sebelum masuk ke jenjang universitas. Baik. Paham ya? Paham. Lanjut. 10. Alaka banatu ya Laila. Naam. Li banatu kibarun. Wahun. Banatun. Tanwin ya, tanwin.
Banatun. Banatun kibarun. Wahunna tolibatun bil Bil. jami'ati. Ya, bil jamiati. Apa artinya? Tadi lah Kak. Apakah kamu punya banatun? Alaki ya tadi. Alaki, bukan alaki. Bukan alaka, tapi alaki. Kan dia ngomong sama Laila. Laila kan perempuan, makanya ki. Alah. Apakah kamu punya putri-putri wahai Laila? Ya, saya punya putri-putri yang besar Ya, dan anak mereka perempuan maksudnya ya. anak Anak perempuan yang besar. besar Lanjut. dan Wahuna. mereka tolibat mereka Tolibatun. saat Karena mereka ada kata jamiah, di sini dia mahasiswi. Bukan pelajar. Pelajar buat sekolah. siswi Nah, gitu. Karena di sini jamiah. Jamiah itu artinya apa sih? universitas. Universitas. Oke, lanjut nomor 11. Man haulai nisa utiwalu kunna tobibatun min Amerika. Siapa mereka? Nisa. An-nisa kan perempuan. Jadi an-nisa ini bentuk jamak dari al-mar'atu gitu. Al-mar'ah ini seorang perempuan, kalau an-nisa perempuan-perempuan. Atiwal ini sebagai naatnya. Naat jamak ya kayak muzakkar sama. Karena dia kata sifat kan tiwal. Dibentuk dari tawilah, tinggi gitu. Ya. Man, siapa para perempuan yang tinggi ini gitu terjemahannya. Siapa mereka perempuan yang tinggi, ininya diambil dari kata haula gitu sama mereka. Coba diulang. Siapa mereka perempuan-perempuan yang tinggi ini? Ya, jawabannya Mereka para dokter dari Amerika. ya. Lanjut nomor 12. Tobi batu Kharajna. korojna minal mustashfa. Ya, minal mustashfa. Para dokter-dokter perempuan ini telah keluar. Nggak ada ininya, itu. Para dokter-dokter perempuan itu telah keluar dari rumah sakit. Dari rumah sakit, betul ya. Nah, sekarang sama seperti tadi. Ya. Ya, ikro ya, baca. Nih, contohnya diubah ya, diubah kalimat-kalimat ini ke jamak. Contohnya Zainabu kharajat minal fasli. Nah, ini kita sekalian belajar fiil nih. Ya, belajar fiil. Ya. Kharajat. Nah, tapi penjelasannya nanti malam. Kita masuk ke rincian fiil yang dengan domir atau subjeknya gitu. Kharajat ini kan fiil madi. Karena dia diakhiri tak sukun, di dalam kata kharajat ini ada domir hiya. Ya, ada domir hiya. Hiyanya kembali kepada Zainab. Maka kita ubah nih. Zainabu Aminatu Maryamu kharajna. Nah, di dalam kata kharajna ini ada domir hunna. Hunna kan mereka perempuan. Coba sekarang al-mudarrisatu zahabat, ya kan? Zahabat ilal fasli. Kita ubah nih. Al-mudarrisahnya ke bentuk jamak. Contoh.
Mudarrisatu berarti ke bentuk jamak muannas salim kan? Ya. Al mudarrisatu zahab zahabna gitu ya. Paham ya? Zahabna. Nanti yang jalasat jalasna, zahab ya, zahabat zahabna gitu. Bintu Muhammadin diubah nanti ke jamak bintu jadi banat. Atolibah jadi atolibat. Al-jadidah nanti jadi al-jududu begitu. Bisa ya? Insya Allah. Buat PR silakan nanti dituliskan di buku. Lalu berikutnya yang bawahnya itu suruh meletakkan bentuk jamaknya dari bentuk mufradnya yang di samping. Ya, Meletakkan. kayak enggak ini apa namanya? Suruh meletakkan isim isyarah yang sesuai. Apakah pakai haza, hazihi, atau haulai? Kita Oh, kerjakan aja sekarang. Nomor 1, kira-kira pakai apa tuh? Haza, hazi, atau haza. haulai? Haza, karena mufrad ya kan? Maka jawab bacanya apa? Haza akhi. Hadza akhi. Artinya apa? Ini saudara laki-lakiku. Ya, hadza sebagai mubtada, akhi khobar. Lanjut nomor 2 sampingnya. Hazihi ukhti. Ya, hadhihi ukhti. Artinya apa? Ini saudari perempuanku. Nah, lanjut nomor 3. Haza rijal. Hei, rijal, Oh, jamak. haulai. Rajul. Ya, haulai. Lanjut nomor 4. Mudar. Haulai. Dari Betul. Haulai mudarrisuna. Nomor 5. haulai. Betul. Haulai tolibatun. Nomor 6. Hazihi. Betul. Hazihi. Ini ibuku. Lanjut nomor 7. Haza Betul. Hadza. Ini ayahku. Nomor 8. haulai. Hei, tolibatun. Bukan tolibatun. Oh, hazihi. Gitu ya. Hazihi. Terlibat. Nomor 9. Haulai. Betul. Tobibatun bentuk jamak dari tobibatun. Haulai. Nomor 10 terakhir. Tujar nih. Haulai. Ya, haulai. Mereka adalah apa? Para pedagang. Pedagang. Ya, ini semua bentuknya jumlah ismiyah karena tersusun dari mubtada dan juga khobar. Khobar. Diingat-ingat ya. Mubtada isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat dan dia marfu dan khobar yang menyempurnakan maknanya. Berarti harus ada dan dia harus sesuai dari sisi apa? Bilangannya, mubtadanya mufrad, musanna jamak, ya khobarnya harus ikut. Kalau mubtada yang muzakkar atau muannas, khobarnya pun juga harus ikut jenisnya. Gitu. Oke. Nah, ini yang kelima, tamrin yang kelima, meletakkan huwa, hiya, hum, sama hunna. Bisa ya, nomor 1. Ustadz kasih contoh nih buat PR aja. Man, hadza rajulu. Siapa pemuda ini? Ya, ini mudarrisuna, guru kita. Kira-kira titik-titiknya apa yang cepat? Huwa kah, hiya kah, hum, atau hunna? Huwa. Iya, huwa. Bisa ya, ntar dikerjakan buat PR. Kita bahas nanti malam insya Allah.
Sekaligus kita bahas yang bagian jimnya. Gitu. Oke, berikutnya nomor 6. Nah, yang nomor 6 ini, tamrin yang ke-6. Tamrin yang ke-6 suruh meletakkan bentuk jamaknya. Contoh ukhtun. Ukhtun, ini kan ukhtun ya. Ukhtun jamaknya apa? Akhwatun ya kan? Ya, akhwatun. Gitu. Nah, nanti bintun jamaknya apa? Muslimatun jamaknya apa? Tobibatun jamaknya apa? Itu ditulis, gitu. Dikerjakan. Kalau bisa nanti malam sudah selesai PR-PR-nya. Biar tinggal dibaca saja. Baik. Lalu sudah ya, inilah kesimpulan dari yang bagian kedua ini dari bab 13. Asmaul isyarah lil qarib. Kita membahas isim isyarah lil qarib untuk sesuatu yang dekat tapi jumlah atau bilangannya jamak banyak. Maka di sini perhatikan. Hadza dan hazihi ya memiliki bentuk jamak yang sama yaitu haulai haulai. Tolibun karena dia sebagai khobar harus menyesuaikan ketika isim isyarahnya jamak, maka khobarnya harus jamak jadi tulabun, bukan tolibun lagi. Ini tolibatun untuk yang mu'anas jadinya tolibatun, masuk ke jamak mu'anas salim gitu. Silakan nanti dibaca juga materi yang ada di Telegram dan ditulis. Gitu. Ya. Nah, ini al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Ya. Az-zawju ini bentuk jama', az-zawju ini adalah suami mufrad ya, satu seorang suami. Azwajun ini bentuk jamaknya para suami. Al-mar'ah ini seorang perempuan, nisaun lah ya, bentuk jamak dari mar'ah yaitu para perempuan. Qorib artinya dekat ya. Nah, al-mar'ah kalau tanpa al jadinya apa? Imro'atun gitu. Kalau kita ingin tulis nakiroh jadinya apa? Imro'atun. Oke, nanti malam kita akan bahas tentang apa? Kita akan bahas PR sore ini sekaligus ya membaca yang bagian jimnya. Ada pertanyaan? Insya Allah tidak. Oke. Ya, biar pekan depan bisa masuk ke Darus yang ke-14, percakapan antara Fityah para pemuda dengan Hamid. Gitu. Sebelumnya juga nanti malam kita kalau bisa ada waktu membahas tentang fi'il, ya, kata kerja yang di dalamnya terdapat domir sebagai subjeknya. Oke, baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai sini dulu. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi